itu adalah cerminan dari diri kita. Insya Allah, Allah pasti akan kasih jodoh yang terbaik. Abang, ada Mbak Amira. Salam kenal ya, saya Amira. Cie, sekarang udah ada yang nganterin. Asik, ini kan tahu. Jaga cinta ini untuknya. Halo Kompassioner, balik lagi di A to Z Kompasiana bareng aku lagi nih, Cia. Kali ini kita akan bahas tema yang memang relate banget sama kehidupan kita, yaitu soal keikhlasan, perjuangan cinta, juga soal ketulusan gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas clue-clue tadi, itu tuh semuanya ada di dalam film Assalamualaikum Baitullah. Pasti Kompassioner udah familiar atau pernah denger soal judul ini. Ini film yang diangkat dari sebuah novel karya Asma Nadia. Dan dari film ini kita akan belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk cinta tertinggi kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita bakal ngomongin itu semua langsung bareng pemainnya, bareng pemain Assalamualaikum Baitullah. Boleh please welcome you, tepuk tangan untuk Arbani Yasis, Tisa Biani, dan Sadana Agung. Apa kabar? Terima kasih banyak sudah mampir di Kompasiana. Lagi sibuk apa? Boleh? Kita lagi Spill-spill sibuk dikit. promo. Lagi Assalamualaikum sibuk warahmatullahi promo. Aku kepoin kemarin Kak Tisa Biani abis manjat naik gunung. Ya, baru pulang ini masih pincang nih. Masih bincang ya? Oke, demi Makanya tadi gatal-gatal. Nggak nyambung, Kak. Itu karena Nggak gini nyambung. bukan? Aku kira gara-gara itu tadi. Naik gunung terus ini ya Gatal. Agak-agak jauh ya, say. Jauh ya, apa ya. Oke, boleh dong disapa dulu. Ini kalau di Kompasiana, kita nyebutnya teman-teman Kompasianer. Kompassioner. Boleh dong disapa teman-teman di sini berperan sebagai apa sih Oke. di film ini? Mulai dari paling muda dulu kali ya. Muda, monggo. Halo kakak-kakak. Ini yang So ini. imut banget. Gimana, Kak? Halo, saya Sadana Agung. Di film Assalamualaikum Baitullah berperan sebagai Raihan. Raihan ini sahabatnya Bara di sana. Halo kakak-kakak, halo Kompassioner, aku Tisa Biani, berperan sebagai Amel, seorang wanita muslimah, influencer muda yang selalu mengangkat tema yang sangat positif, termasuk soal apa ya, ibaratnya kayak hal-hal positif di sosial medianya. Dia ini karakter wanita yang sangat religius, ceria, dan juga inspiratif, dan juga sabar, dan sangat sayang sama orang-orang di sekitarnya, peduli, dan dia juga sangat peduli sekali sama siapa ya? Sama seseorang yang ada di film itu. Kira-kira siapa? Nanti nonton tanggal 17 Juli Asik. di bioskop. Saya Arbani Asis sebagai Bara yang sahabatnya Raihan juga. Kembarannya juga. Oke, gimana perasaan kalian akhirnya bisa mempersembahkan film ini ke publik gitu? Sebentar lagi ya, 17 Juli. Bentar lagi. Gimana? Aku sih senang Yes. ya, karena pasti teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, di mana kita di cerita ini kita memainkan karakter di cerita Assalamualaikum Baitullah, tapi kita pun dapat belajar dari karakter-karakter dan cerita tersebut. Dan kita harap semoga nanti ketika Assalamualaikum Baitullah tuh tayang di bioskop, terus bagi yang udah nonton tuh dapat belajar juga. Jadi kita belajar bareng-bareng tentang keikhlasan, ridho karena kita menerima apa yang terjadi di kehidupan kita, gitu-gitunya sih. Ya. Oke, sebelum kita belajar soal tadi gitu ya, mungkin ada yang bisa di-spill nggak sih ke aku dan ke Kompassioner sebenarnya sinopsis film ini tentang apa sih? Sebelum kita move nih ke pendalaman karakter, Nah, ini siapa dia nih. kira-kira yang paling bisa menjelaskan? Ini A to dia. Z. Wah, ini sih. Monggo Kak Dana. Kalau menurut aku sih harus kamu. Tuh ada contekannya tuh, Kak. Kok bisa aku yang menjelaskan? Kamu ini. Orang terpilih ya, orang terpilih. Orang terpilih. Benar-benar. Film ini bercerita tentang luka, tentang bagaimana untuk sembuh,
tentang harapan gitu. Nggak sekedar sebenarnya menceritakan juga kisah percintaan. Ada beberapa tokoh di dalamnya karena cukup kompleks di sini ternyata, yang akhirnya dari luka yang dihadapi mencari jalan keluarnya lah. Oke. Bagus. Boleh dispill seberapa jauh sih sebenarnya? Aku tuh kadang kalau misalnya kepikiran nih kayak sisi ini boleh disebut Jangan, gitu. jangan. Iya. Ini Ini apa-apa. apa saya runutin aja benang merah. Nggak usah. Astagfirullah, ya Allah. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Tisa atau Arbani? Iya, mungkin aku tambahin sedikit. Jadi ini tuh kisah kita semua tuh setiap karakter tuh ada perjalanan spiritualnya masing-masing. Aku dengan perjalanan spiritualku, Bara dengan perjalanan spiritualku, perjalanan spiritual masing-masing gitu. Jadi yang menariknya kita tuh mewakili perasaan penonton yang di luar sana tuh punya ceritanya gitu. Jadi ceritanya tuh relate banget sih dengan kehidupan yang sedang terjadi gitu. Mungkin yang nonton juga bakal ngerasa kok mirip sih ceritanya sama Makanya tadi aku singgung ya, relate banget sama kehidupan relate banget kita sama gitu ya. kehidupan kita gitu, bakal merasa tersampaikan gitu, yang membuat ngerasa deket gitu dengan hati para penonton gitu. Karena sudut pandangnya banyak ya. Banyak. Sudut pandangnya banyak Kan makanya gitu. yang ini ceritanya begini, yang ini Iya. ngelihatnya begini. Cakep. Tapi ini kan Bukan pantun. Tiba-tiba ini kan diangkat dari novel ya. Nah, kalau misalnya untuk yang awam atau memang belum sempat baca gitu novelnya Enggak. Ibu Asma Nadia, apakah aman-aman aja? Atau Aman-aman mungkin ada dari banget. sisi menariknya dari film ini yang diangkat? Nggak ada masalah untuk hal itu sih. Nggak yang ada sama kita sekali harus nonton dulu atau apa? Enggak. Harus Baca. baca dulu baru nonton atau nggak nonton karena nggak baca? Enggak juga sih. Aman sih. Kayaknya justru malah setelah nonton jadi kepengen baca. Jadi pengen betul, baca betul. gitu ya. Karena memang dari novel sama film kan dua-duanya saling saling berkaitan gitu ya. Bener. Mas Dana. Jam terbang promo. Terlalu banyak film. Emang filmnya terlalu banyak. Banyak. Jadi Ngeri Iya sih. banget. Aku tadi ngeliat Google diskografinya, scrollingnya banyak banget. oh, banyak. Sampai nggak cukup satu man. Maaf ya kayak sampai capek ya. Aduh, dilanjutin sama dia. Oke, ini kan sesuai judulnya ya, Assalamualaikum Baitullah. Saat proses syuting kan berarti ada di berapa lokasi tuh kalian tuh? Kita dua Dua. Dua Di lokasi. Indonesia dan di... di Baitul. Baitullahnya. Nah itu gimana? Ada apa ya? Ada perasaan yang wah challenging atau harus adaptasi atau justru ada momen-momen baik atau mungkin yang bisa diceritain ke kita semua? Gimana? Pengalaman syuting di sana. Wah, saya sih satu ya, Mbak. Kalau teman-teman ini 2 tempat ya. Dia nggak ikut waktu itu, dia nggak. Saya beda, saya fokus dalam negeri. Fokus dalam negeri ya, oke. Membangun dari dalam Bangun negeri. dari dalam. Mendoakan teman-teman. Seru banget sih saya ngeliat fotonya teman-teman. Fotonya teman-teman di sana. Kita sih berharap seru banget. kamu juga ada di sana, Mas, sebenarnya, Oh. Mas. Kita kan Doanya nyampe tapi ya. Kita kan ada di situ karena berkat doa dari Betul. Sadana Agung juga. Res, Kalau gitu nggak ya. didoain kan kita nggak akan Bener berangkat banget. juga kan. Mau juga sih didoain begitu juga. Oke, gimana Disa? Ada pengalaman gak sih di sana? Apa ya selain kita ibadah di sana juga, karena kan kita sampai gak langsung syuting ya, kita alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih waktu untuk sehari ibadah dulu, kita umroh bareng para kru dan cast, baru sehari setelahnya itu kita syuting. Pastinya banyak banget pelajaran dan hal-hal yang menurutku gak disangka-sangka dan menyentuh hati gitu, karena gimana ya ngerasain syuting Betul. di negara orang, apalagi negaranya itu Baitullah gitu. Ada perasaan yang gak bisa diungkapkan gitu, bisa sekalian berdoa, bisa sekalian mengungkapkan harapan soal film ini gitu. Misalkan aku bisa langsung berdoa gitu, ya Allah semoga film Assalamualaikum Baitullah diberikan kelancaran, penontonnya banyak segala macam gitu. Jadi apa ya ibaratnya langsung berharap kepada sang pencipta di depan sang pencipta tuh senang banget sih. Jadi gitu. terasa semakin dekat gitu ya. Dekat banget sih rasanya. Baik secara emosional, spiritual gitu ya. Rasanya beda banget gitu.
Kalau Arbani, sebelum kita ke Kadana ya Kak ya, tenang. Kok sama sih kayak tadi? Enggak ada. Enggak ada. Pertanyaan lain. Gesturnya sama gitu. Aman. Tenang, Yang Mas. ini emang belum bisa jawab. Masih ada 230 Ya, pertanyaan masih buat ada, kamu, masih Mas. ada. Oke. Monggo, ada nggak? Yang pasti ini pengalaman yang unik ya, karena balik lagi tempatnya itu kan Baitullah Iya. di Mekah. Jadi kita berasanya kayak wah ini kita niat awalannya kerja tapi kok kita kayak dapat bonus nih untuk datang ke sana gitu loh kayak sedangkan kan yang ada di sana itu benar-benar yang diundangkan sama Allah kan. Kita pun sempat ada drama-dramanya tuh ya. Yang kita tidak bisa ceritakan tapi akhirnya kita pun jadi berangkat. Kita merasa lega, merasa kayak oh emang Rezeki beneran sih. ternyata rezeki kita dipanggil ya. Itu sampai di sana pun benar-benar pengalaman yang baru banget sih karena ya di sana kan rame terus ya nggak pernah sepi ya. Jadi kita pun harus bertarung dengan banyaknya orang, terus juga waktu karena kita juga di sana harus ingat itu tempat sakral, tempat yang suci. Jadi kita nggak boleh melupakan ibadah-ibadah kita di sana gitu. Sedangkan kita juga harus melakukan ibadah kita ya kerja. Gitu. Oke. Nah itu kan tadi soal soal adaptasi soal lokasi syuting dan segala macamnya. Nah, sekarang aku mau move ke pendalaman karakter itu sendiri. Ini kan aku cek satu-satu ya, ada Bara, Amel, dan Yes. juga Raihan gitu ya. Boleh dong soal risetnya gimana pendalaman karakternya, sesuai nggak sih sama karakter pribadi teman-teman semua? Nah itu gimana cara misahinnya? Boleh satu-satu mungkin? Challenge-nya apa mendalami karakter Raihan atau mungkin Kalau Bara ya sebenarnya nggak sesuai sama karakternya Arbani ya kan, berbeda kan. Bara anak tunggal, Arbani tidak gitu. Itu aja udah beda. Berarti secara sifatnya juga pasti beda. Cuman untungnya kita dapat ini ya acting coach juga waktu pas reading yang memudahkan kita untuk masuk ke karakter. Kita tuh disuruh untuk ngebikin background story karakternya masing-masing. Kita cari tahu biar kita ngerasain sih karakter ini tuh apa yang dirasain pada momen-momen ini tuh apa yang dirasain. Kenapa tindakannya jadi begini? Itu sih cukup membantu sih. Oke, gimana kalau Tisa soal Amel? Kalau soal Amel nih menurutku tantangan banget ya buat aku karena ini nih film yang kesekian kalinya aku berhijab. Nah, dimana pastinya orang akan menganggap aku tuh orang yang sama gitu, karena dari look aja tuh udah ngelihat oh ya udah Tisa sama gitu. Nah, gimana caranya aku membuat karakter hijab itu berbeda dengan gestur yang beda, dengan cara ngomong aku berbeda, dengan sifat yang beda pastinya, dengan pendalaman karakter aku yang beda gitu. Makanya alhamdulillah kita disediain acting coach, disediain reading juga bareng pemain, walaupun mungkin waktunya nggak terlalu banyak, tapi aku maksimalin sedemikian mungkin untuk bisa masuk ke karakter Amel gitu. Karena ya lumayan susah sih gitu mencoba masuk ke dalam karakter yang looknya tuh mirip. Jadi ya PR buat aku juga gitu. Buat ngebedainnya. Buat Ngebedainnya gitu. Oke. Gitu sih. Kak Dana? Kalau Sadana sebagai Raihan sih enteng aja ya Mbak. Coba sini diangkat. Karena itu kamu biasanya Karena itu kan. aku banget, aku Asik. biasanya banget. Baik gitu ya, rajin Kayak, menabung. Makanya aku ngelihat ya kayak ya bisa menilai sendiri juga. Kayak susah banget membedakannya gitu ya. Kayak mungkin sih saya rasa karena mungkin kan Mbak Hadra juga ngelihatnya oh karakter Raihan ini butuh yang suportif terhadap sahabat Dan karismatik. karismatik Empatik gitu. juga yang ya. gantengnya juga ngimbangin Arbani mungkin bener. kan. Dan itu adalah dan itu ya siapa lagi gitu. Kalau bukan? Pasti Mbak Adri langsung Sadana nih gitu. Sehingga Benar. saya yakin bahkan teman-teman saya mungkin yang ngelihat nanti mungkin nonton Assalamualaikum Baitullah ya nanti nonton ini mah Dana nggak acting gitu. Kayak ya udah kayak ngejelasin aja gitu ya. Lah ini baik, lah ini seperti pada sahabat. Ini mah Dana sehari-hari gitu. Approve nggak sih guys? Approve banget Bener, ya. bener. Jadi Approve makin banget. penasaran aku sama filmnya. Tapi sejujurnya kalau kan di sini ditandemkan dengan Arbani, dimana kami emang maksudnya udah
lumayan beberapa Banyak ya. kali ketemu dan Iya. di luar itu pun kita main bareng gitu. Jadi ya untuk membangun chemistry-nya udah lebih enak kan. Udah lebih enak Yes. gitu ya. Oke. Nah ini untuk aku pengen mendalami sosok Bara, sosok satu-satu sih gitu ya. Nah kan kalau misalnya aku lihat Bara itu kan diceritakan sebagai sosok yang memang dia green flag gitu ya. Boleh selengkapnya nanti tonton ya guys ya. Terus dia juga religius gitu ya dari looknya. Nah kalau misalnya kamu ngelihat sosok Bara secara pribadi gimana? Apa yang bikin kamu tuh sulit membangun karakter itu? Sebenarnya yang sulit membangun Karena kan ada karakternya- kayak sisi emosional dan sisi spiritualnya gitu kan Benar. ya. Sebenarnya yang sulitnya itu di di part konflik yang sedang dia rasakan sih, yang dimana itu bukan konflikku secara reality. Ini kenyataannya aku nggak pernah merasakan itu, sedangkan si Bara ini merasakan itu gitu loh. Ngeri ya. Dalam ya. Aktor banget ya. Teng. Daging banget nih. Daging Daging. banget. Kurang kulit bang. Nanti kulit krenyesnya ada di ini ya. Nah, kok daging juga ini. Iya. Enak aja. Dia daging loh. Oke. Daging semua loh. Iya, jadi itu sih maksudnya karena aku belum pernah ada di posisinya si Rehan, Si Bara. bukan Bara maksudnya. Posisinya Bara dan itu agak sulit sih. Karena aku belum tahu pas aku baca emang sedilema itu kok, emang seberat itu kah gitu-gitu loh. Sampai akhirnya kita nih dikasih PR sama Ben, acting coach kita dikasih PR untuk bikin background story-nya supaya kita tuh tahu, oh beratnya ternyata segini, oh kenapa dia merasakan seberat ini ya, sebeban ini ya, ternyata ini alasannya gitu. Jadi mirip-mirip Tisa tadi ya, gimana caranya kita bisa masuk ke dalam karakter yang masalahnya kita belum pernah ngerasain. Benar, Yes. Gitu ya. benar. Oke. Nah kalau misalnya untuk urusan mengekspresikan cinta, Asik. Bara dan Arbani itu sama nggak sih tipe mengekspresikan cintanya? Kayak misalnya kalau untuk Bara tuh tipe yang mencintai dalam diam misalnya, tapi kalau untuk Arbani yang mencintai ugal-ugalan gitu. Kita pulang yuk. Hey! Oh dia kan nggak. Siap, udah siap. Curahkan isi Kasih tahu hatinya. Ban. Kasih tahuin bos. Senggol dong bos. Kalau Arban ini ya bucin ya, Arban itu bucin, ugal-ugalan nggak sih dek? Iya. Senggol bos. Bukan ugal-ugalan, tapi intensitasnya kuat. Intensitas. Intensitasnya kuat ya. Seringnya. Iya. Wah gila Tapi sih. kalau Bara tuh lebih, mungkin bisa dibilang lebih ya tadi sih cinta dalam cinta diam dalam diam atau gitu ya. tidak terlalu mengekspresikan Jauh itu. lah pokoknya. Jauh sih. Gitu. Jauh, ya. Dia lebih ke apa sih, act of service ya. Kalau dia tuh suka Love ada language-nya. love act of language-nya tuh ada service gitu ya. itu act of service. Kalau Nggak pernah Arbani? diungkapin. Iya, Kalau bukan. Arbani apa? Aku Video banyak. call. Aku banyak Video kayaknya. call. ada. Aku banyak. Semuanya kayaknya. Love language-nya kuota, Arban. Yang penting ada uang buat kota, Oh, ya kan? Eco money Iya kan? Bisa telepon tiap saat ya. Amin ya, ekonomi ya. Bara ini kan punya apa ya, sisi spiritual yang kuat gitu kan. Nah kalau misalnya saat kamu mendalami sisi keimanan tokoh si Bara ini, ada perubahan nggak dalam cara kamu memandang hidup lah setelah kamu mendalami karakter si Bara? Pasti ada. Karena Bara ini kan juga termasuk golongan orang yang sabar ya. Gitu. Jadi aku belajar sabar dan sampai akhirnya belajar juga bahwasanya apa yang terjadi atau apa yang sudah dipilihkan sama Allah untuk kita tuh memang itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi belajar untuk meridoi apa yang terjadi di hidup gitu. Masya Allah. Oh, berarti bisa kelihatan tuh guys nanti sifatnya Arbani sama Bara kira-kira kayaknya 11-12 gitu ya. Ditonton aja ya, Bara ditonton lebih aja. oke lah. Oke, untuk Amel nih, untuk Tisa Biani. Ini kan novelnya dari karya Asma Nadia ya, yang otomatis memang condong perspektif perempuan gitu. Nah, di sini kan Tisa memerankan tokoh Amel sebagai perempuan yang dia strong, kuat gitu ya, dan dia juga sportif gitu. Nah, apa yang paling kamu kagumi lah dari si Amel ini? Sisi positifnya ya? Yang paling aku kagumi karena Amel itu selalu ceria, selalu kuat walaupun dia punya masalah dalam kehidupannya.
gitu. Karena kan jarang ya, setiap orang aku yakin punya masalah, bahkan aku juga punya masalah. Di luar sana ada yang lebih punya masalah dibanding aku gitu. Tapi aku ngelihat Amel tuh selalu menampilkan senyumannya, selalu terlihat tidak ada apa-apa di dalam hidupnya. Bahkan dia ngerasa gue harus terlihat kuat nih di samping orang yang gue sayang gitu. Gue harus selalu ada buat orang yang gue sayang gitu. Orang lagi sedih gue harus kuatin, orang yang gue sayang tuh harus gue bikin happy terus nih gitu ya. Ya aku salut sih gitu, karena jarang banget aku ketemu sama orang setulus Amel gitu. Kalau misalnya kita bicara ketulusan kan berarti kita bicara soal support system gitu ya kan. Yes. Dari kayak sosok Amel ini jadi support system yang baik banget gitu ya, baik untuk teman, keluarga gitu. Nah, kalau misalnya dalam karakter pribadi Tisa gitu, ada nggak sih kira-kira support system yang mirip gitu sama sosok Amel, entah itu dari keluarga, pasangan gitu, yang memang sincere dan Jangan senyum, tulus bukan banget. kamu. Bukan kamu. Jangan. Nah, aku maksudnya kan Tisa. Siap-siap di mention Ya, ya. Iya dia udah siap-siap kayak gue nih nama gue disebut nih. Karena kok kan nggak tahu aja Bang. Iya kan? Tuh udah gitu. Oke lanjut. Siapa ya? Kau pilih nama lain deh Tisa. Ya pastinya selain keluarga ya pasangan gitu. Kenapa? Karena sekarang susah sih cari temen, cari sahabat yang emang benar-benar tulus, selalu ada buat kita. Ada pastinya, tapi mesti dicari benar-benar gitu kan. Karena kan kita sekarang lingkungan semakin beragam ya. Betul. Gitu sifat dan karakternya mesti dipilah-pilih gitu, mana yang baik buat kita gitu. Jadi yang paling kita percaya ya kalau nggak keluarga, pasangan kita sekarang gitu ya. gitu. Ya yang sejauh ini paling tepat jadi support system ya mereka gitu. Mereka gitu ya, yang memang selalu ada kayak si sosok Amel gini ya. Ya bukan begitu Pak? Iya, setuju banget. Setuju banget. Aku lega sih kamu. Aku udah kayak, dulu aku nggak enak nih. Saya Mungkin untuk dulu yang lagi nonton ya. Oke, di film ini kan aku juga sempat dengar yang di New Look apa sih namanya? First look. First look. First Yes, look-nya ini asik. ngebahas soal perjodohan. Setuju. Disinggung gitu soal perjodohan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perjodohan, erat kaitannya sama persetujuan atau konsen gitu ya. Maksudnya kayak di dalam film ini perjodohannya itu ngangkatnya lebih ke penolakankah atau mungkin mengangkat sisi positif dari perjodohan ini kah atau gimana? Kalau misalnya dari sisi Amel sendiri gitu. Sebenarnya perjodohan ya kalau dari sisi aku pribadi ya gitu, itu bisa menjadi hal positif tergantung masing-masing pihak gitu. Oke. Kita nggak pernah bisa menganggap perjodohan itu adalah suatu hal yang negatif Betul. gitu. Betul. Tergantung dari Konsen tadi ya, yang tadi konsen aku bilang tadi persetujuan. gitu. Tergantung dari mereka sendiri menerima atau tidak gitu. Kan ada orang yang kayak oh ya udah nih, gue suka juga nih sama orang yang dijodohin gitu. Ada betul. juga yang menolak. Jadi aku nggak bisa bilang itu negatif atau positif. Jadi ya kita melihat kontekstual aja dan kondisi aja gitu. Jadi ya kalau dari sisi Amelnya ya pastinya positif sih gitu. Cuman kita nggak pernah tahu di luar sana mengalami perjodohannya lebih ke arah positif atau negatifnya ya gitu. Ya cukup Siti Nurbaya aja sih gitu. Yang dijodohkan. Dijodohkan ya. Oke, berarti kalau misalnya di film ini bisa dibilang perjodohannya itu lebih diangkat ke sisi perjuangannya gitu. Iya ya. dong, Perjuangan pasti. cintanya gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk ngomongin women empowerment kan sebagai sosok Amel gitu. Nah, kalau misalnya untuk Tisa ini gimana ngebangun karakternya yang menurut kamu tuh relate banget sama perjuangan perempuan di era sekarang? Si Amel nih. Kalau Amel ini menurut aku apa ya? Dia ini gambaran sosok perempuan yang tadi udah aku sempat bilang. Amel ini tuh selalu terlihat happy. Selalu terlihat itu bijaksana dalam menanggapi suatu hal yang menimpa dia gitu. Sekalipun itu membuat dia sedih gitu. Ya itu gambaran sosok perempuan yang sedang terjadi di zaman sekarang gitu. Apalagi sekarang di sosial media lagi marak-maraknya tuh woman empowerment yang kita tuh harus selalu mensupport
sesama perempuan, oh kita harus semangat nih, kita harus semangati perempuan yang sedang sedih, kita nggak boleh terlihat lemah, kita nggak boleh terlihat ibaratnya kayak sedih di sosial media gitu ya. Itu gambaran Amel. Amel itu kan influencer ya, yang memberikan materi-materi yang positif gitu. Oke. Nah, Amel adalah gambaran perempuan yang sosok seperti itu. Jadi sebagai influencer yang spread kindness dan Benar. awareness juga gitu ya, berarti Gitu. pas ya sebagai pemengaruh lah ya sebagai influencer gitu. Setuju. Oke. Nah untuk Kak Dana sebagai Rayhan, gimana cara Kak Dana mendalami sosok Rayhan yang katanya mirip banget sama Kak Dana? Ada tantangan kah? Jujur aku lebih banyak bercermin mungkin ya Mbak ya. Kayak asik banget nih kalau punya teman kayak aku. Nggak. Cuma karena basicnya di sini kan perannya mensupport Bara gitu. Jadi paling keluar saya kan olahraga sama Arbani juga ya Mbak ya. Kebetulan kan olahraga kami kan golf tuh Mbak. Oh oke. Gitu. Jadi bukan sembarang olahraga juga. Bukan pedal. Harus di-mention, golfnya tuh harus di-mention. Pedal kebetulan belum ya Mbak Belum ya, kamu bentar lagi ya Mas Iya, ya. betul. Kebetulan golf dan Arbani adalah lebih ke coach saya. Lebih ke minta ilmunya biasanya datang bannya ini gimana gitu. Tapi maksudnya kalau dibanding untuk ngebangun bagaimana sih si ini saya lebih ke gimana chemistry-nya ke Arbani sih gitu. Oke. Jadi nyaman ngobrolnya gitu. Kalian sempat dinner bareng kalau nggak salah ya? Oh iya. Berdua ya? Enggak. Kalau dinner nggak berdua, bertiga karena Arbani bawa pacarnya. Tapi pengennya berdua. Gimana? Arbani yang pengen berdua sama pacarnya. Tapi nggak ada sama lagi aku. sebenarnya challenge-nya buat Mas Dana tuh di sini karena Mas Dana tuh biasanya mainnya komedi. Mas Dana dari tadi aku ngomongnya Kak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa, ya? nggak apa-apa. Biar lebih muda. Ada Om, ada Pak. Ada Om, ada Pak. Oke. Lanjut. Biasanya kalau naik ojol suka gitu ya, Pak itu sama Pak Dana ya. Pak Dana. Gitu. Challenge-nya apa tuh? Ya itu yang dibilang Bani juga tadi, kalau biasanya kan saya porsinya karena komika, komedi, biasanya kan komika, diarahkan ya. untuk porsinya komedi gitu, tapi di film ini juga dikasih kesempatan untuk ngambil sisi seriusnya gitu, Dramanya ya. sisi dramanya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di intensinya si Rayhan sendiri kan ke Bara kan ada gemes-gemesnya juga sebenarnya, ada kayak aduh nih anak gimana sih, ini lagi kepengennya tuh lagi kemana sih gitu. Cuman karena si Rayhan ini basicnya ya pengen support temannya aja dan nggak mau temennya bingung akan sesuatu, ya si Rayhan akan berusaha mendukung dengan bagaimanapun cara, dengan versi dia gitu. Nah kalau untuk Mas Dana, Kak Dana, Mas apakah ya aku bingung? Boleh bebas. Bebas ya? Datuk Dana. Tuan Walid. saya. Walid. Oke, Ya, kalau Mas Dana boleh, kalau Kak untuk Dana. Kak Dana sebenarnya belajar apa sih dari sosok Rayhan yang memang dia kan suportif, jadi Ya. support system juga. Ya, saya malah belajarnya malah dari ngelihat sudut pandang di luar Rayhannya ya. Karena akhirnya ngelihatnya kayak, oh ternyata tuh teman kita ketika ada Daging. boleh Daging Mas. Aku Ini nyebut gong banget nih. daging. Daging doang, kita lagi ngomong daging doang. Oke, siap, serius Bener kok, guys. ini bener bener. kok. Aku tahu Janji bener. bener. Jadi ngelihat dari luar si Rayhan ini ngelihatnya jadi kayak, oh ternyata ketika kita punya teman deket gitu, kadang tuh dia mungkin cara ngomongnya, mungkin cara bicaranya kadang santai banget, kadang juga mungkin terlalu dalam sampai kita mungkin jadi mikir kayak, ini anak kenapa sih gitu. Selalu ada intensi baik kok dari dia sebagai teman gitu, bahwa ya dia berusaha supaya temannya juga dapat yang terbaik gitu. Jadi kadang mungkin kita sebagai teman kalau ada ngelihat teman kita ngomong sesuatu yang mungkin kadang agak ceplas-ceplos gitu, kan kadang kita juga jadi salah paham ya, terus kayak apa sih, ngapain sih ngurusin ini ku gitu, mungkin ada yang ngerasa gitu. Tapi kadang kita juga lupa bahwa dia sebegitu care-nya, sebegitu perhatiannya dan peduli akan kebaikan temannya, dia mau mengatakan dengan sejujurnya gitu. Oke. Dan dengan caranya dia gitu. Jadi mungkin ya lebih
kalau punya sahabat yang deket gitu ya, apapun yang dia katakan dengerin dulu gitu. Nggak melulu sekedar karena tiap harinya bercanda terus apa-apa semuanya dianggap Bercanda. lalu bercanda gitu ya. Jangan, justru karena dia sahabat terdekat, dengerin dulu, simak dulu baik-baik apa sih yang dia maksud. Tapi kalau secara karakter Bara dan karakter Rehan tuh mirip nggak sih kepribadiannya? Mukanya Mereka sih sebenarnya. Beda. Wajah aja paling ya. Wajah ya. Lebih ke karismanya sih. Iya, energi. Auranya. Tapi kalau Bisa nggak aku bilang kalau Rehan tuh lebih belak-belakan in positive way ya, maksudnya kayak lebih ke ngingetin Bara dan segala macamnya atau gimana? betul. Iya. Kalau apa si Rehan ini tuh dia tuh modelan yang kayak gini loh. Dia tuh kayak nggak merhatiin tapi sebenarnya dia tuh merhatiin. Ya. Itu Rehan tuh. Rehan. Oh, oke. Jadi kadang nanti Peka ya. ngomonginnya juga nggak selalu yang benar-benar langsung gitu, tapi kayak apa tuh? Kemana sih ini arahnya? Burung apa tuh? Apa tuh? Aduh, aku relate lagi sama jokesnya. Burung apa tuh man? itu panteknya ternyata jokesnya dari situ tau kan? Jadi burung apa tuh? Buang puyuh. Buang apa tuh? Buang puyuh. Kenapa jokesnya di situ? Karena buang puyuh tuh nggak bisa terbang. Jadi ketika ngelihat ke atas harusnya aneh. Harusnya dia di bawah karena nggak bisa terbang buang puyuh. Oh iya. Iya. Oke, untuk Kak Dara, ini nggak sih pernah kenal atau mungkin ada nggak sosok kayak si Rehan di dunia nyata, temen atau mungkin diri sendiri? Saya sih ngerasa lumayan punya banyak teman yang kayak gitu sih Mbak. Oh iya? Iya, lumayan punya banyak teman-teman. Gak tahu ya teman-teman saya kayaknya apa nggak toksik gitu. Circle-nya positif berarti ya? Circle-nya positif Bagus. vibe gitu. Bener, Bagus. teman-teman yang bahkan Suportif ya. nggak cuman sekedar suportif, bahkan mau menyesuaikan gitu. Oke. Jadi nggak yang mau menang sendiri gitu. Justru kalau Mbak Cia tahu ada emoticon di WhatsApp yang salim sampai nunduk-nunduk, nah itu kita, kalau saya sama teman-teman tuh sampai begitu tuh. Iya udah kamu dulu gitu ya. gitu sampai begitu. Jadi malah referensinya lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya, jadi lumayan dekat lah ya sama karakter itu. Betul. Enggak. Karena Arbani pun di dunia nyata rasanya kayak Rehan. Oh, oke. Enggak. Nah, kalau Amel memposisikan karakter, kan aku nggak tahu ya. Masih ketawa. Nggak apa-apa. Kamu kayak salting gitu. Minta tolong jangan di-cut jadi orang-orang tahu konteksnya apa. Nah, kalau sosok Amel ada di tengah-tengah ini nggak, Bara dan Rehan nggak? Maksudnya mereka tuh berteman, saling keterkaitan atau punya kehidupan sendiri-sendiri atau gimana? Bisa nggak sih di-spill sedikit? Sebenarnya kita jujur banyak ada beberapa sih Tinggungan bareng ya, terus, justru tinggungan Oke. terus ya gitu. Berarti memang circle pertemanan gitu. circle Ya. pertemanan Satu bareng. circle. Banyak gitu, justru banyak banget scene bareng gitu. Jadi ketemunya di situ-situ aja gitu, di satu lingkungan. Oke. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang arti pertemanan ya karena pertemanan circle-nya sama, jadi di situ yang digambarkan adalah circle pertemanan yang memang suportif banget gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, sekarang aku mau selingin dulu sama sedikit games. Oke. Lebih ke tes chemistry aja sih, kecil-kecilan gitu. Jadi aku bakal main games namanya si paling. Jadi nanti aku bakal ngomong si paling A, terus nanti kalian saling nunjuk atau nunjuk diri sendiri juga boleh. Ini di antara kita bertiga. Iya, di antara kita bertiga dong. Sisa dari tadi pagi gitu. Oh iya ya. Kalau ini gue takut. Ya, oke. Oke. Ini di antara kita bertiga atau di luar kita bertiga pun bisa kita pilih. Di antara kalian bertiga. Jadi biar bisa saling nunjuk. Di sini aja dulu ya. Kalau misalnya karakternya memang nggak ada di sini ya, yang paling mendekati lah. Oke, siap. Ya. Oke, pertama, si paling sering jadi mood booster. 1, 2, 3. Ngapain gue pakai mantel gini? Oh iya, lucu banget dulu kasih syuting apa gimana?
Kalau nggak ada dia tuh kayak hampa. Asik. Entah di Tanggapannya? mana. Orang kita di belakang layar deep talk. Asik. Video callan yang tadi ya. Tapi bercanda kadang di set balan kadang kadang di oke. set bercanda apa gitu terus baru oh iya syuting. Oke, kedua, si paling cepat hafal dialog. 1, 2, 3. Lah. Dia. 2 lawan 1. Secepat apa sih kalau sebagai aktor tuh? Dia dialognya kan lebih panjang-panjang tuh. Hafal apalagi sebagai influencer ya ceritanya kan sih. Iya. Oh iya benar. Ha. Pasti panjang gitu. dialog. Pidato juga pidato. Pidato, speech ya. Monolog lah. Iya. Oke. Keren. Oke. Si paling random ngajakin deep talk dan tiba-tiba bijak di lokasi syuting. 1, 2, 3. Tadi udah disepil. Oh, tadi Ini udah disepil. Kalau di kursi apa di base camp tempat Ada sofa. yuk sini yuk kita deep talk. Ayo deep Deep talk talk. yuk, saya juga gitu. gitu. Suka kayak ayo deep talk yuk sini. Lagi nggak take kan deep talk. Ngomonginnya apa aja yang kayak random-random tadi, nggak yang burung puyuh tadi. Berawalnya dari random. Oh, Berawalnya dari random nanti tiba-tiba larinya ke konflik apa gitu. Menurut kamu sayang buyung-buyuh gitu. Dia kan deep talk kan. Iya, kan katanya obrolan cowok ada rundown-nya kan. Makin pagi makin religius. Nah, kita nggak pagi. Kita nggak pagi ya. Ini nggak sampai pagi. Padahal saya udah sempet ada daftar tuh kayak jam kayak 10 itu. kayak, ini udah ada di daftar saya tuh udah ada kayak nabi favoritmu siapa? Udah masih aku Udah mau bahas bumi datar bumi bulat. Konspirasi-konspirasi gitu ya. Iya, tapi karena syuting kita kebanyakan di siang hari. Iya. Dan kita Akhirnya- paling jam 9 malam juga udah Iya. selesai. Terus teman-teman juga kadang begini kayak begini terus begitu udah mulai kerasa serius malah teman-teman yang mundur. Ya, gitu baru gitu. Oke, si paling cepat akrab sama semua kru di lokasi. 1, 2, 3. semuanya sih. Ini semuanya sih. Semuanya kita gak jaim, Bong. Nggak jaim ya. Asik-asik Krunya juga ya. asik-asik sih. Enak-enak Iya, banget. soalnya. Jadi Si paling rame dan bikin ngakak mulu. Semuanya. Semuanya. nah, sebenarnya masih ada Umi ya. Ya. Iya. Jadi kalau kocak tuh. Waria. Nah, Michelle juga sebenarnya kan Michelle nyablak-nyablak juga. juga gitu. Jadi emang lingkungannya emang ceria. Emang gitu. Migrat ceria, juga. cheerful Iya, ya. betul. Oke. Semua sih. Si paling doyan jajan. Apa-apa Doyan jajan. jajan. Michelle. Michelle. Iya. Kita nggak ada. Kalau Iya, paling- Michelle. Kita diet, kumpulan diet. Oh gitu. Kita menerima jajanan. Oh menerima. Open ya, pokoknya langsung lagi open di. Pokoknya apa yang ada di meja itu yang kita. Ambil ya. Iya. langsung. Oke terakhir, si paling peduli sama temennya. Gak ada sih, kita cuek banget. Cuek semua. Kita semua cuek, bodo amat. Aku sih rehan banget ya. Rehan banget. Paling care banget sama temen ya. Care. Care dan fresh. Fresh can, salah. Ini gak sih care dan fresh gitu. Oke, sekarang kita bakal mendekati closing nih. Oke. Boleh dong share? Ya. Ya, kayak pura-pura. Boleh dong share soal ya selayaknya closing lah ya. Pelajaran terbesar yang kalian bawa pulang dari selesai syuting film Assalamualaikum Baitullah secara keseluruhan lah. Sebagai aktor atau dari yang kalian pelajari dari karakter yang kalian perankan. Itu apa sih? Kalau aku belajar Jijik ini banget sih, kesabaran, belajar namanya kesabaran dan juga belajar bahwa misalnya di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Asik. Allah. Oke. Wow. Tisa? Ngakak sih. Kalau aku belajar bahwa masih ada loh orang yang tulus di dunia ini. Masih ada ya. Kalau kalian cari di seluk-beluk dunia ini tuh masih ada kok orang yang tulus gitu. Contohnya? Contohnya nggak, contohnya Amel gitu. Oke. Dan aku tulus loh. Oh tulus loh, coba nyanyi. Dari sekuatan tulus itu ya maksudnya ya? Bukan bang. Harus gong nih terakhir. Wah, Harus daging. ini kalau nggak gong nanti di switch saja sama tayangan yang Arbani atau Tisa ya. Ini ya kita kayaknya kita akan tetap butuh orang lain sih sebagai manusia itu emang makhluk sosial sih gitu. Jadi jangan pendam masalahmu sendiri. Cari teman, cari pertolongan dari lingkungan di sekitar karena yakin sebagaimanapun kamu apa yang kamu alami orang-orang di sekeliling
banyak yang sayang gitu. Masya Allah, tabarakallah. Standing ovation ya sih enggak ya? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Aman kok kak, dia Langsung aman kok. ditutup semua, ayo. Deng, 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 jeng, 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 jeng. Oke, berarti kalau misalnya aku bisa narik kesimpulan adalah support system gitu ya. Setuju. Oke, terakhir boleh rame-rame ajak teman-teman semua Compassioner untuk datang ke bioskop dan nonton Assalamualaikum Baitullah dong. Alright. Promosi. Bebas mau sendiri-sendiri atau bertiga langsung. Barengan. Bareng. Compassioner ya. Oke, Compassioner, jangan lupa nonton film. Assalamualaikum Baitullah. Dan nanti tanggal 17 Juli 2025. Di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton. Ayo nonton. Langsung, saya tungguin. Ayo. Ayo nih, Loh. kapan nih? Ayo. Ayo jangan duduk aja nih. Jangan dikata ya gitu lucu. Oke, dari obrolan bareng Arbani, Tisa, dan juga Sadana tadi kita belajar bahwa film Assalamualaikum Baitullah ini bukan sekedar film, tapi bisa jadi cermin ya. Cermin untuk menatap luka kita, kehilangan kita, dan harapan kita untuk bangkit dari keterpurukan. Udah bijak belum itu? Keren Mantap banget. banget. Belajar dari ahlinya langsung. Awas ya nanti nggak Oh nonton iya, ya. harus nonton ya. Nah, untuk Tiketnya. ya, untuk teman-teman yang pengen nonton Assalamualaikum Baitullah, jangan lupa tonton mulai 17 Juli ya. Yap. 17 Juli 2025 di bioskop atau bisa langsung cek update-nya nanti di sosmed Instagram film.asba dan VMS Studio ID. Oke, kalau gitu makasih banyak untuk Tisa, Mas Dana, dan juga Arbani, sukses untuk filmnya. Amin. Semoga, Terima kasih ya, Cia. banyak banget yang nonton nanti ya. Amin. Ya, sukses juga untuk karirnya ke depan, next project dan segala macamnya. Amin, makasih. Oke, teman-teman, aku Cia pamit, sampai jumpa lagi di A to Z Kompasiana. Dah. Bye.